Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lingga Bayu Segara, guru SMKN 1 Puncak Cisarua. Hari ini kita akan bahas materi tentang pembelajaran industri perhotelan, khususnya mata pelajaran kelas 11 program studi perhotelan. Materi pada hari ini adalah tentang karakteristik dan klasifikasi hotel. Adapun tujuan dari ini, siswa mengenal dari macam-macam hotel beserta pembagiannya. Siswa dapat mengklasifikasikan perbedaan antara hotel satu dengan hotel yang lain dan siswa dapat mencari hotel sesuai dengan kebutuhannya. Oke, tanpa basa-basi, berikut akan saya jelaskan materinya. Menurut Oxford The Advanced Learner Dictionary, kamus besar ini Oxford, hotel adalah hotel is building where meals and room are provided for traveler. Jadi kalau diartikan bahwa hotel adalah bangunan di mana makanan dan kamar disediakan untuk para tamu. Jadi kalau di rumusan kamus Oxford, hotel itu simpelnya adalah setiap bangunan yang menyediakan kamar dan makanan dan minuman untuk tamu. Itu bisa dikatakan hotel. Itu menurut kamus Oxford. Sedangkan menurut SK Menpar Postel nomor KM 37-PW.340 strip 86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Jadi dalam SK Menpar Postel disebutkan bahwa hotel itu bentuknya akomodasi dan yang disewakan bisa sebagian bangunan atau seluruh bangunan. Misalnya ada bangunan tingginya 6 lantai, 3 lantai digunakan untuk penginapan, 3 lantai digunakan untuk pribadi. Itu tidak masalah, itu bisa dikatakan hotel menurut yang namanya SK Menpar Postel. Selain menyediakan kamar dan juga bangunan, yang namanya hotel menurut Menpar Postel itu menyediakan makanan, minuman, serta jasa penunjang lainnya. Jasa penunjangnya itu dimaksud ini bisa laundry, bisa jasa restoran, ada jasa hiburan, ada jasa penyedia layanan khusus, dan yang lain-lain. Itu lebih kepada pelayanan yang diberikan secara komersil. Lanjut. Yang pertama, kita baca karakteristik produk hotel. Karakteristik produk hotel yang pertama adalah produknya intangible, artinya barangnya sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba serta diukur. Gitu. Jadi barang yang dijual di hotel itu ada yang sifatnya dapat dilihat, disentuh, diraba, diukur, dan dihitung. Contohnya apa? Ada kamar, makanan, dan minuman, kolam. Oke, makanan kan jelas bentuknya. Bisa dilihat, bisa disentuh, diraba, diukur. Ukurannya besar atau kecil, dihitung. Jumlah yang dibelinya berapa. Nah, itu masuk ke dalam barang yang bersifat tangible. Yang kedua, karakteristik produk hotel yang kedua adalah produk yang tidak nyata atau intangible, sesuatu yang hanya dapat dirasakan dialami sebagai sebuah pengalaman. Ada keramah tamahan, kenyamanan, serta keindahan. Ini yang ditawarkan oleh hotel adalah kenyamanan dan keamanan selain keramah tamahan dan juga keindahan. Gitu. Jadi kalau kita menginap di hotel yang view-nya hanya tembok, itu harganya lebih rendah dibanding kita menginap di hotel dengan view pemandangan. Yang ketiga, karakteristik produk hotelnya ada perishable, atau produk itu hanya bisa dijual saat ini karena mudah rusak dan produknya tidak tahan lama. Simpelnya, produknya cepat rusak dan waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Contohnya apa? Sayur dan buah-buahan itu kan kalau nggak lebih dari 1 bulan busuk, maka ini ada bentuk karakteristik produk hotelnya adalah perishable. Tidak tahan lama. Kamar hotel juga tidak tahan lama. Kalau seminggu tidak ditempatin, tidak dibersihin, ya bau, apak. Itu makanya yang namanya kamar hotel harus selalu dijual setiap hari. Yang keempat,
karakteristik produk hotel adalah non-perishable, bahwa produk yang dijual bisa tahan lama dan dapat disimpan di gudang. Contohnya, koktail, mocktail, amenities, dan yang lain biasanya umur produknya lebih dari 1 bulan atau bisa bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kalau kita bicara tentang wine, minuman anggur, itu semakin lama umurnya semakin bagus. Nah, itu adalah karakteristik produk hotel yang keempat yang bersifat non-perishable. Oke. Terakhir, karakteristik industri perhotelan dibandingkan industri yang lain adalah industri perhotelan padat karya dan juga padat modal. Kenapa? Karena modalnya cukup besar dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua, tergantung kepada kondisi lain, Ipoelek Suspud Hankam. Tergantung kepada kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi kalau semakin bagus Ipoelek Suspud Hankamnya bagus, maka perkembangan dunia hotel akan semakin bagus. Tetapi apabila kondisi Bipolar Sosputnya kurang bagus, maka perkembangan hotel akan terhambat. Contoh, ketika pandemi, pertahanan kita khususnya dalam segi kesehatan itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena ada pandemi. Otomatis tingkat hunian hotel pun berkurang. Nah, itu yang dikatakan perkembangan dunia hotel tergantung kepada Ipolex Suspud Hankam. Yang ketiga, produk hotel itu sifatnya ada produk dan jasa. Selain menawarkan barang, di hotel juga menawarkan jasa. Yang keempat, full operasional. Industri perhotelan adalah industri yang buka 24 jam. 1 kali 7 hari, 1 kali 24 jam. Ini yang namanya industri perhotelan. Dia tidak ada istilah buka, tutup, buka, tutup. Hotel itu selalu buka 24 jam. Dan yang terakhir, karakteristik industri perhotelan yang terakhir adalah memberikan service excellent, pelayanan yang prima kepada tamu sehingga tamu merasa terpuaskan. Semakin bagus pelayanan kepada tamu, maka penilaian terhadap hotel akan semakin baik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.